teman-teman semuanya, makasih udah klik video ini. Yang belum kenal aku, hai, kenalin aku Jian. Di video kali ini aku bakal kasih tahu tips dan trik public speaking untuk pemula. Jadi bagi kalian yang baru belajar public speaking dan pingin tahu cara presentasi yang baik di depan umum, ini video yang cocok buat kalian. So jangan lupa subscribe video ini dan jangan lupa like kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Pengen tahu keseharian aku, jangan lupa follow Instagram aku, Jihan Isra. Oke, kita langsung aja ke videonya. Teknik presentasi yang baik dan benar. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah, kasih aku saran, dan jangan lupa follow Instagram aku. Nah, ada beberapa teknik presentasi yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan presentasi. Supaya apa? Supaya nilai presentasi kita bagus dan auto nilai tinggi pastinya. Pasti kalian di sini ada yang tiba-tiba mau presentasi. Terus, aduh gimana nih cara presentasi yang baik dan benar? Atau kalian disuruh presentasi mendadak. Kamu presentasi 2 jam lagi. Nah, jadi langsung auto cari gimana sih cara presentasi yang baik dan benar. Oke, jadi aku bakal kasih tahu teknik presentasi yang benar. Ini tutorialnya, kalian ikuti aja supaya nilai kalian bagus di kelas. Yang pertama, jangan pakai bahasa slang. Misalnya kayak gini nih ya, contohnya. Nih aku presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. So I want to presentations about the healthy. So guys, don't forget keep silent. Loh. Tolong dijaga suaranya ya. Aku tuh mau presentasi di sini. Tolong ya. Kita nanti mau berbincang-bincang tentang kesehatan. Ya, otomatis lo harus jaga kesehatan. Dijaga ya mulutnya ya. Nah, itu tuh kesalahan yang fatal banget. Pastiin kalian jangan menggunakan bahasa slang. Lo, gue, bahasa-bahasa kayak gitu tuh dihindari dulu lah jauh-jauh. Lo, gue, kita mau bincang-bincang tentang kesehatan. Jangan pakai kata slang ya, jangan pakai kata slang. Gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Gimana contohnya? Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini, saya Jihan Isra berdiri di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya yang judulnya kesehatan. Kenapa sih saya membahas mengenai kesehatan? Karena menurut saya kesehatan itu adalah hal yang paling penting untuk kita diskusikan. Nah, jadi gunakanlah bahasa yang baik dan benar seperti itu. Pakai kata-kata yang sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Dan pastikan bahasa kalian itu baku. Jangan bahasa sehari-hari ya. Karena yang namanya presentasi itu buatlah seformal mungkin, formal mungkin. Pakai bahasa yang baik dan benar, pakai bahasa yang baku. Nah, kalau misalnya kalian melakukan presentasi di depan kelas, itu kalian bisa gunakan semi formal. Tapi setidaknya jangan sampai enggak formal nih, karena kita presentasi. Ingat, presentasi. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Tips ketiga, jangan bertele-tele menyampaikan materi ataupun pembahasan. Contohnya gimana bertele-tele? Contohnya seperti ini nih. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, aku itu mau bahas kesehatan. Kenapa aku bahas kesehatan? Tahu nggak kenapa aku bahas kesehatan? Kamu tahu nggak kenapa aku bahas kesehatan? Kamu yang di ujung sana tahu nggak kenapa aku bahas kesehatan? Karena menurut aku tuh kesehatan itu penting banget. Kesehatan tuh penting untuk kita jaga. Apalagi sekarang virus yang menyebar di dunia itu membahayakan. Jadi tolong kesehatannya dijaga ya. Minum jamu kek atau pakai masker kayak keluar rumah. Itu aturan pemerintah itu diikutin. Tolong ya, kesehatan itu harus dijaga nomor 1 loh ya. Nah, itu tuh bahasa yang bertele-tele banget. Jadi pastiin kalian jangan menggunakan bahasa yang bertele-tele, yang menghabiskan waktu, yang buang waktu. Seperti itu. Atau bisa dibilang kalian tuh jangan terlalu banyak basa-basi deh. Nanti jadi basi kan gak enak kan, nasi basi, bubur basi. Jadi jangan terlalu banyak basa-basi. Yang namanya presentasi itu to the point aja. Dikeluarkan semua poin-poin pentingnya. Jangan terlalu banyak basa-basi yang jadinya basi dan buang waktu kali. Please hindari hal-hal yang seperti itu. Jadi gimana sih Kak kalau mau cerita saat presentasi? Oke, nggak apa-apa kalau misalnya kamu mau cerita saat presentasi, mau cerita soal pembahasanmu, tapi jangan bertele-tele. Jadi gimana sih Kak caranya kalau mau cerita? Oke, caranya gini, nggak apa-apa cerita. Yang penting kamu singkat, jelas, padat, tepat. Ya, singkat, jelas, padat, tepat. Contohnya kayak gini nih. Oke teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan hari ini aku akan membahas mengenai kesehatan. Kenapa aku bakal bahas mengenai kesehatan? Karena menurut aku kesehatan adalah hal yang sangat penting.
yang harus kita jaga. Apalagi sekarang di tengah virus corona yang menyebar di seluruh dunia, yang membuat kita harus menjaga kesehatan tubuh kita supaya kita terhindar dari virus tersebut. Nah, pastiin singkat, jelas, padat, tepat. Poinnya aja dikeluarin ya, gak usah banyak basa-basi. Teknik selanjutnya adalah jangan terburu-buru ketika berbicara atau presentasi. Pastikan kalian menggunakan pelafalan kata yang jelas, tepat, tegas, dan dimengerti oleh audiens. Kalau misalnya nih kak, cara ngomongnya kayak kakak cepet, oke, nggak apa-apa ngomong cepet, tapi yang penting pelafalan katanya jelas. Jangan sampai orang itu mendengar hah. Jangan sampai orang bingung dan akhirnya bertanya-tanya, dia ngomong apa sih sebenarnya? Nah, jangan sampai seperti itu. Pastikan pelafalan katanya itu jelas. Jangan terburu-buru. Contohnya kayak gini nih, ini harus kalian hindari. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan mengenai kesehatan. Kenapa kita akan mempresentasikan mengenai kesehatan? Karena kesehatan ini adalah hal yang sangat penting untuk kita jaga. Kesehatan adalah nomor satu nih, kesehatan nomor satu. Jadi kesehatan itu harus kita jaga agar kita terhindar dari wabah virus corona ya, yang sekarang ini menyebar di seluruh dunia. Ini sangat berbahaya loh, apalagi di Sumatera di Indonesia. Nah, pastiin kalian tuh jangan seperti itu, jangan terburu-buru. Please, kalau kalian mau cepat-cepat, emang cara ngomong yang cepat-cepat, pelafalan katanya harus jelas, tepat, tegas ya. Jelas dan tepat. Jangan gak jelas. Please, jangan terburu-buru. Hindari hal-hal yang seperti ini yang buat presentasi kalian jadi kacau. Oke? Jadi gimana dong kak yang benar? Nah, yang benar adalah lafalkan kata dengan jelas dan tegas. Lafalkan kata yang jelas dan tegas. Sekali lagi aku bilang jelas dan tegas. Contohnya kayak gini nih. Oke teman-teman, sejelas mungkin ya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian emang yang cepet-cepet kayak aku tadi, yang penting pelafalannya jelas. Atau kalau kalian gak bisa cepet-cepet cara ngomongnya ya, santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, tepat, tegas. Pada pagi hari ini saya akan presentasi mengenai kesehatan. Karena menurut saya kesehatan adalah hal yang sangat penting. Apalagi sekarang virus yang sedang menyebar di seluruh dunia membuat kita harus menjaga kesehatan kita. Yang pertama, jangan lupa pakai masker keluar rumah. Dan yang kedua, jangan lupa untuk social distancing. Ketika ingin berkomunikasi dengan orang, maka harus mematuhi aturan. Jaga jarak 1-2 meter. Supaya apa? Supaya nanti nggak terjadi kontak tangan. Dan supaya apa? Supaya nanti ketika kita ngomong atau bersin, itu air liurnya tidak kena. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, kayak gitu aja. Pelan, jelas, tegas, tepat ya. Pelafalannya yang jelas. Itu tuh harus dilakukan. Oke? Teknik selanjutnya adalah jangan terlalu banyak berpikir ketika presentasi. Contohnya kayak gini nih. Jadi aku bakal presentasi aku kali ini tentang kesehatan. Kesehatan. Kenapa? Karena kesehatan itu penting. Nah, kesehatan itu harus kita jaga. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari virus corona. Virus yang sangat berbahaya. Ya, berbahaya. Ya, seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh jangan sampai terjadi ketika kamu melakukan presentasi. Please, hal-hal seperti ini harus dihindari. Pahami tekniknya ya. Jadi kalau misalnya kita lupa nih saat presentasi, lupa bahan kan? Jadi gimana dong caranya kalau nggak berpikir? Oke, berpikir boleh, tapi jangan terlalu lama untuk diam. Ya, berpikir boleh, jangan terlalu lama untuk diam. Contohnya kayak gini nih. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan lupa nih mau ngapain. Berpikir aja. Presentasi kali ini saya akan bawakan dengan judul kesehatan. Kenapa saya bawa judul tentang kesehatan? Karena menurut saya kesehatan itu sangat penting. Apalagi di tengah wabah yang sedang terjadi di seluruh dunia yang membuat kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, boleh berpikir, tapi ingat jangan terlalu banyak diam, ya. Karena takutnya nanti kalau kita terlalu banyak diam, nervous datang.
Nah, akhirnya kamu jadi grogi. Nah, kalau grogi kamu gemeteran. Kalau gemeteran akhirnya kamu benar-benar lupa dan bingung. Jadi diperhatikan teknik-tekniknya, dipahami betul teknik-tekniknya. Jangan terlalu banyak berpikir yang membuat kamu nanti terlalu banyak diam. Berpikir boleh tapi jangan terlalu lama diam. Itu kuncinya. Nah, teknik selanjutnya adalah ngomong itu, bicara itu, kalau presentasi itu pakai data, pakai bukti, pakai fakta. Jangan asal-asalan. Contohnya kayak gini nih. Oke, jadi menurut kesehatan, menurut dunia, Bapak dunia, kesehatan itu penting loh, harus dijaga, nomor 1 untuk kesehatan. Menurut Bapak dunia, Bapak Baden Powell, kayak gini nih kata-katanya nih. Kesehatan harus dijaga, kesehatan itu penting nomor 1 supaya kita terhindar dari virus corona. Nah, jadi please kalau ngomong tuh pakai data, pakai bukti, ya, pakai bukti. Baca artikel yang benar dan benar-benar udah teruji. Jangan baca asal-asalan. Banyak artikel yang beredar di luar sana, jadi pastikan kalian itu cari sumber data yang benar-benar ada sumbernya dan ada datanya, ada faktanya. Ya, jangan asal-asalan. Teknik selanjutnya adalah hindari belakangi audiens. Ini kan audiens nih. Nah, jadi kalian tuh jangan ngomong kayak gini nih. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan presentasi tentang kesehatan. Kenapa sih saya bahas tentang kesehatan? Ya karena menurut saya kesehatan itu penting. Nah, ingat audiens tuh di depan sini, bukan di sono. Jadi please jangan belakangin seperti ini. Dan jangan juga kalian melakukannya seperti ini. Ya, kalau kalian melakukan seperti ini, misalnya ini papan tulis nih, kalian menjelaskan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai kesehatan. Kenapa kesehatan itu penting? Karena kesehatan harus dijaga dengan kalian baca tuh panjang-panjang yang di papan tulis ya, yang di slide. Misalnya kalian menggunakan infocus, kalian baca dan akhirnya kalian membelakangi audiens, kalian membelakangi penonton. Please jangan sampai kalian membelakangi audiens, jangan sampai kalian membelakangi pendengar kalian. Dan ingat, kontak mata harus dijaga. Jadi perhatikan kontak mata baik-baik. Kalau kalian membelakangi, bagaimana kalian mau melakukan kontak mata dengan audiens? Nah, jadi kalian harus perhatiin teknik-teknik seperti ini. Selanjutnya adalah gunakan gestur tubuh, ya. Gunakan gestur tubuh yang baik dan tegas. Ingat, tegas tapi juga bisa senyum, ya. Tegas juga bisa senyum. Jangan marah-marah kamu di situ presentasi. Itu mau presentasi apa marah-marah. Jadi senyum itu dijaga. Tetap senyum harus dijaga. Senyum. Senyum, senyum. Kasih pandangan dan senyuman terbaik di depan audiensmu. Supaya apa? Supaya presentasimu bagus. Ingat, senyum dijaga. Dan gunakan gestur tubuh, ya. Gestur tubuh, jangan berlebihan, tapi gunakan gestur tubuh. Supaya apa? Ini juga menghindari kamu dari grogi, gemeteran. Oke, gunakan gestur tubuh yang baik dan tegas. Juga ada senyum di dalamnya, oke? Dijaga itu senyuman. Oke, selanjutnya adalah jangan terlalu gerak berlebihan, ya. Gunakan tangan ini untuk penekanan. Gunakan tangan untuk penekanan. Jangan terlalu banyak berlebihan seperti ini. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang kesehatan. Kenapa? Karena kesehatan ini penting untuk kita jaga, ya. Tubuh ini harus dijaga, ya. Jangan sampai nanti akhirnya kita kena virus corona. Ya, bagaimana kita jadi rumah sakit, bahaya loh. Bisa mati kita kalau kena virus ini, bisa mati. Terus keluarga kita bisa kena. Makanya jangan sampai, kita harus melindungi diri kita dan merawat diri kita. Nah, jangan menggunakan gestur tubuh yang terlalu berlebihan, yang membuat nanti audiensmu jadi ilfeel dan akhirnya jijik gitu loh. Emang kamu mau apa saat presentasi dijijikin atau kamu dilemparin kertas gitu ya? Syukur kertas, kalau megang tomat habis itu lemparin tomat. Jadi pastiin jangan terlalu banyak gerak nih, jangan terlalu berlebihan, biasa aja. Gunakan tangan sebagai metode penekanan kata, ya. Penekanan. Oke? Bukan berlebihan. Next. Oke, teknik terakhir adalah sopan saat berpakaian. Kalau mau presentasi, pastiin kalian itu pakai pakaian yang sopan ya. Jangan kalian pakai topi nih. Misalnya nih kalian mau presentasi di kelas ya. Presentasi di kelas itu seragam sekolah tuh harus dijaga ya, harus rapi. Jilbabnya nih jangan sampai keluar rambut, oke? Kalau kalian lihat ada aku keluar rambut, ya, itu aku memberikan contoh, tapi pastikan kalian jangan sampai keluar rambut. Dan baju kalian itu benar-benar rapi ya, digosok mau presentasi supaya dilihat banyak orang. Ingat, dijaga penampilannya. Jangan penampilan sama doi aja dijaga, bos. Oke? Penampilan di depan audiens, di depan guru juga harus dijaga. Supaya apa? Supaya nilaimu bagus, supaya presentasimu lancar. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian presentasi saat lagi di kampus ya, menggunakan pakaian yang biasa, pastiin kalian menggunakan pakaian sopan. Jangan pakai kaos. Ingat, presentasi jangan pakai kaos, pakai kemeja. Kalau kalian pakai kaos, didobel pakai kemeja ya. Kalau kalian pakai kaos, didobel pakai kemeja. Dan please jangan pakai sandal. Kalian mau presentasi, bukan mau ke pasar. Jadi jangan pakai sandal, pakai sepatu. Yang cewek pakai pansus. Jangan pakai ini sandal yang 5 cm mau ke undangan ya, mau pernikahan jangan. Pakai sepatu pansus saja.
Kalau nggak pansos sepatu kets, sepatu sekolah, sepatu kampus ya. Jangan pakai sepatu kondangan yang tinggi 5 cm, jangan. Mau presentasi apa mau undangan, Bu? Oke, itu tadi adalah teknik presentasi yang baik yang bisa kalian lakukan dan bisa kalian praktekkan ketika kalian melakukan presentasi. Aku jamin ya pasti kalian dapat nilai yang bagus, dapat nilai yang tinggi kalau kalian ikuti tutorial dari aku mengenai teknik presentasi yang baik dan benar. Oke, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, dan kalau kalian gak suka jangan lupa dislike karena ada dislike di sana. Jangan lupa follow Instagram aku Jihan Isra, ikutin aku, dan jangan lupa tinggalkan di kolom komentar, kasih aku saran kalau kalian mau nanya tentang public speaking, buruan tanya di kolom komentar. Makasih udah klik video ini. Semoga presentasinya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.